الحاج عرفان عبد الله أنهم يتغشون بالرحمة والمغفرة وعدلا بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم ونفعنا في علمهم وأخلاقهم في الدنيا والدنيا والآخرة وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والأحياء منهم والأموات كل شيء لله لهم الفاتحة. الحمد لله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته كل حول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Kajian pada malam hari ini kita ulang kitab Kifayatul Azkiya, bahasan tentang tasawuf atau akhlak atau iman. Jadi nanti kita dua kali pertemuan, yang satu fikih, yang satu tasawuf, yang satu Islam, yang satu iman. Kalau fikih itu ranahnya ranah Islam, ranahnya syariat tentang ibadah jasmani, ibadah badan, itu fikih syariat. Kalau iman maka pembahasannya adalah tasawuf, kajiannya tentang hati atau apa namanya, yang dibahas adalah pekerjaan-pekerjaan hati. Kalau fikih pekerjaan badan, tasawuf pekerjaan hati. Dulu pernah dikaji terus suruh ditukar sama BKM Ustaz Komar, jadi saya tukar. Sekarang kita lanjut lagi. Tapi kita ulang dari awal karena kemarin juga belum jauh, belum banyak. Untuk keberkahan kitab maka kita ulang dari awal supaya berkah. Berkah ustadznya, berkah jamaahnya, berkah semuanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'a fi ulumihi fi darain amin. Alhamdulillahilladzi khassa ibadahu al-khair. Alhamdulillah tawis kabehane puji lillahi kagone Gusti Allah alladzi khassa kang nentuaken ibadahu maring hamba-hambane al-khair kang den pilih. Banyak orang Jawa nggak sini? Paham Jawa? Bapak nanti pembahasannya campur aja. Bacanya Jawa, keterangannya pakai bahasa Indonesia. Bitaufiq lawan taufik pitulung wa hasala lahumul izza maka hasil lahum maring hamba-hambane Gusti Allah al izza kemuliaan wal fakhar lan kejayaan wa mahamin qulubihim lan ngapus ngelebur min qulubihim saking atine ibadah zulmata sawaing pepetenge maksiat wa hubbal akhbar wa hubbal aghyar lan demen maring dunia wa habbahum lan maringi hidayah hum maring ibadah bil hilmi kelawan hilm. Hilmun itu bahasa Jawanya haris, bahasa Indonesianya hilmun. Hilmun pakai hak. Al-halim, al-hilmun apa? Hilmun itu baik apa ya bahasa Indonesianya? Al-hilmu. Wal ilmi dan ilmu, wasaufa dan bersih min sairil aqdari saking sekabehane piro-piro tereged piro-piro kotoran. Wassalatu wassalamu wassalatu tawi salawat wassalamu lan keselamatan alaman maring wong tawajjaha kang madhep sapa man Allah ing Gusti Allah bitajil waqari kelawan mahkota kang kokoh wa nawarolan paringi hidayah biwujudihi kelawan wujude Allah jami'al aqtari sekabehane wilayah Sayyidina rupane tuan kami tuan kita Muhammad Nabi Muhammad al-hasi kang merintahkeun ala taatil karim maring taat ing Gusti Allah al-ghaffar kang maha ampun anahi kang nyegah anitibail hawa saking anut maring hawa wa nafsu dan hawa nafsu wa syaitan dan syaitan wa kullu dharin lan perkara sekabehane perkara kang bahayani wa ala alihi lan atas keluargane asadati kang dadi Gusti al-hatari kang suci-suci wa sabihil kamalati dan sahabat-sahabatnya al-kamalati kang sempurna al-abrari kang bagus-bagus salatan wa salaman salawat kelawan salam nahuzu bihima kang berkoleh mendapatkan bihima dengan salawat dan salam kullal maqasid semua maksud wal autor dan keinginan wal autor dan keinginan kerentasnya hati wa ghufrani dzunub lan pengapurane dosa lana kepada kami wali aqribina lan kerabat kami walil badina wal hasari man walil badina lan ing wong desa wal hadari dan wong kota. Allah Subhanahu wa taala akan memilih hamba-hambanya diberikan taufik pertolongan oleh Allah.
Jadi kalau bapak-bapak kita semua ada di sini, ini merupakan pertolongan dari Allah, taufik dari Allah untuk duduk di sini. Itu pertolongan Allah. Kalau taufik tidak Allah berikan kepada kita, maka malam ini, saat ini kita bukan duduk di masjid, tapi mungkin nongkrong di warung kopi sama jahe, janda herang. Ini taufik dari Allah. Sehingga dengan taufik itu, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan apa? Kejayaan, kebahagiaan atas dasar pertolongan dari Allah. Dan Allah akan menghapus dari hati-hati hambanya itu zulmatas sawa, gelapnya kemaksiatan. Jadi perbuatan maksiat itu, perbuatan dosa itu membuat hati gelap, membuat hati tertutup. Jadi kalau kita banyak berbuat dosa, maka semakin gelap hati ini, semakin hijabnya itu semakin tebal. Orang yang hatinya bersih akan dapat menerima ilmu Allah, mudah menerima nasihat, mudah menerima hidayah masuk ke dalam hati. Tapi kalau hatinya kotor, nggak masuk tuh nasihat agama, nggak masuk. Ya bisa masuk, bisa keluar lagi. Keluar masuk. Keluar masuk. Tapi yang hatinya bersih itu ya gitu, ilmunya masuk, nempel, nggak keluar lagi, nggak keluar lagi, bayang. Nah karena kita orang banyak dosa, ilmu tuh kagak mau nempel gitu. Malam ini dapat, keluar, hilang lagi, pede gitu. Gimana mau nempel? Sekarang ngaji, keluar ngelihat jahe, hilang. Ilmu nggak mau dibarengin sama kayak gitu-gitu, nggak mau, nggak mau. Malam ini ngaji, habisnya gapleh. Wah mampus lu, balak 6. Gak bisa. Ilmu gak bisa nempel sama balak 6. Itu yang membuat kenapa ilmu tidak mau nempel kepada kita, karena maksiat. Tapi kalau kita maksiatnya dikurangin, apalagi dihilangin, wah mantap, mantap jasa, mantap, bagus. Imam Syafi'i saking hatinya bersih hati Imam Syafi'i, orang ngomong aja inget pak. Kalau ada orang ngomong nih, inget. Padahal bukan ngaji, orang ngomong inget omongannya. Saking bersihnya. Makanya dia kalau berangkat ke masjid dari Pak Aryo nih mau ke sini, itu kupingnya ditutup pakai kapas supaya nggak dengar omongan orang. Kalau dengar nggak bisa lupa. Apa yang di sepanjang jalan dari rumah ke masjid orang ngomong tuh, orang masyarakat ngomong yang jelek-jelek, itu nggak hilang, makanya ditutup pakai kapas kupingnya kalau berangkat ke masjid. Saking bersihnya hati, nempel omongan apa, kan bahaya juga. Nempel omongan ini, Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i mah belajar Qurannya di dalam perut, di dalam perut ibunya. Jadi nggak belajar Iqra, enggak. Belum ada tuh Iqra zaman Imam Syafi'i. Baba belum ada tuh, belum ada. Sekarang aja ada Iqra, dulu nggak ada Iqra. Madrasah diniyah belum ada. Jadi belajarnya Imam Syafi'i di dalam kandungan ibunya berapa? 4 tahun. 4 tahun. Ibunya hafal Quran, tiap hari baca Quran. Imam Syafi'i dalam perutnya dengerin. Makanya begitu lahir umur 7 tahun, wakila 9 tahun sudah hafal Quran.
4 tahun di dalam kandungan sudah belajar Al-Quran sama ibunya, ngedengerin. Makanya bapak-bapaknya kalau istrinya lagi hamil tuh dengerin Quran tuh perutnya, jangan setelin dangdut mulu. Kenapa orang sekarang kalau ada dangdut seneng dangdut, bahkan sampai nyawer karena lagi ngandung, ibunya ngedengerin lagu dangdut mulu senengnya. Gede anaknya kayak Pak Edi, seneng dangdut. Gitu. Jadi ternyata dari mulai kandungan sudah bisa diajarkan tuh anak-anak didengerin gitu. Kalau orang barat apa, Din? Sadurdin, lagu-lagu apa katanya? Lagu klasik tuh lagu yang kayak apa, kita nggak tahu lagu klasik kayak apa. Lagu-lagu zaman baheula lah yang musiknya nggak karu-karuan kata saya mah. Itu orang barat. Kalau orang Islam ya dengerin tadi bacaan Quran supaya wahabbahum apa nanti zulmatas sawa wa hubbal aghyar, dan senang terhadap dunia, cinta terhadap dunia. Islam mengajarkan melarang kita cinta dunia, tetapi Islam juga mengajarkan bekerja keras. Jadi yang dilarang oleh Islam itu cinta dunia, tetapi harus bekerja keras. Islam mengajarkan bekerja keras. Gak boleh Islam nganggur-nganggur, diem-diem, gak kerja tuh gak boleh. Harus kerja, apa aja. Jangan mengharapkan belas kasihan orang, apalagi minta-minta. Wah, neraka. Kerjanya minta-minta, badannya keker, gagah gitu kayak saya gitu. Kerjanya bawa proposal, assalamualaikum, neraka. Neraka wis. Nggak boleh. Kerja apa aja, yang penting kerja. Jangan jadi peminta-minta. Tetapi yang dilarang oleh Islam itu cinta dunia. Nah, ini nggak boleh nih. Gimana Ustaz? Bekerja kok nggak boleh cinta dunia? Ya, bekerja adalah perintah Allah, perintah Nabi untuk memberikan nafkah kepada anak istri, sehingga tidak mengharapkan orang lain atau tidak menyusahkan orang lain. Nah, kalau cinta dunia itu hatinya, otaknya dunia aja. Itu cinta dunia. Jadi hati kita ini tidak boleh bergantung dengan dunia. Hati kita harus bergantung sama Allah. Itu yang susah. Belajar bisa dikit-dikit. Berarti gimana Ustaz? Ya kalau bekerja tetap ingatnya Allah, ingatnya akhirat, jangan ingat dunia. Susah kan Pak Edwin kayak gitu. Susah ya, berat. Cinta dunia. Makanya para nabi, para wali nggak ada yang hubudunya, nggak ada. Walaupun kaya, termasuk Al-Imam Al-Ghazali, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, kaya-kaya itu, duitnya banyak, hartanya, tapi tidak cinta dunia. Makanya kalau orang tidak cinta dunia, kalau dia jadi orang kaya, gampang ngasih ke orang tuh gampang. Karena nggak cinta dia sama dunia, buat apa? Tumpuk-tumpuk mati ditinggal. Ya, mobilnya 10, tanahnya di mana-mana, kontrakan di mana-mana, mati dibawa nggak? Nggak dibawa kan? Makanya orang yang nggak cinta dunia, kalau dia punya dunia dikasih dunia. Yang butuhin, terutama ustadz yang miskin tuh pasti. Masyarakat yang membutuhkan, fakir miskin, pembangunan masjid. Cinta terhadap dunia.
wa habbahum bil hilmi wal ilm, maka Allah berikan hidayah orang-orang itu dengan apa? Dengan hilm. Hilm itu baik, dan ilmu, wasafa min sairil aqdar, dan bersihnya hati dari kekotoran-kekotoran. Jadi Allah kasih taufik kepada orang yang dikasih taufik itu, Allah kasih rasa hilm. Hilm itu rasa peduli, rasa kasih sayang, hilmun. Kemudian juga dikasih ilmu agama, seneng ngaji orangnya. Kalau dikasih taufik, mau ngaji, duduk gitu di masjid itu mau, walaupun sambil ngantuk, sambil mikirin besok belum bayar kontrakan. Gak apa-apa, yang penting duduk, yang penting seneng ngaji gitu. Cicilan motor 2 bulan belum, duduk aja di masjid udah ikutin ngaji, orang dapat taufik. Jadi seneng sama ilmu, seneng ngaji, itu taufik, pertolongan Allah. Wasofa min sairil aqdar, dan Allah bersihkan hatinya dari kotoran-kotoran hati. Jadi kalau kita mau bertanya dengan Allah akan diri kita, ya Allah, saya ini termasuk orang yang kau beri taufik apa tidak? Termasuk orang yang kau beri hidayah atau tidak? Gitu ya. Maka jawabannya, rasakan dalam hati kita, rasakan dalam diri kita, kita termasuk orang yang punya belas kasihan sama orang enggak? Satu. Ada orang belangsak bodoh amat. Orang mati bodoh amat, orang sakit bodoh amat, agak peduli. Nah itu namanya tanda tidak dikasih taufik. Yang kedua, senang ilmu enggak? Senang ilmu agama enggak? Cirinya senang ilmu, orang senang ilmu agama tuh mau ngaji, terus mau hormat sama ulama, sama kiai, sama orang-orang saleh itu mau hormat, mau mengagungkan, bukan ngejelek-jelekin. Apaan tuh kiai kayak gitu? Itu namanya ngejelek-jelekin. Apaan Habib? Wah, ini bisanya ngejelek-jelekin. Nah, itu berarti orang tidak dikasih taufik, tidak dikasih petunjuk. Jadi senang sama ilmu, ya senang sama ulama, panutan. Jadi kita harus cinta sama ulama. Ulama-ulama para wali yang mengajarkan Indonesia menjadi Islam, nah itu harus kita cintai, harus kita suka sama beliau, mengajarkan Islam di Indonesia. Makanya tradisi ahli sunnah wal jamaah itu ada tradisi ziarah Wali Songo. Dalam rangka apa itu? Dalam rangka cinta ulama. Karena yang menyebarkan Islam di Indonesia ya mereka, cikal bakalnya. Kalau mereka nggak ke Indonesia, Indonesia Hindu Buddha Kristen nanti yang masuk. Antara para ulama, para wali menyebarkan Islam sampailah kepada kita saat ini. Dalam rangka itu Pak, menghormati jasa-jasanya dengan mendoakan, ziarah ke kuburnya, kan gitu. Bukan bid'ah, kan dikasih bid'ah. Bid'ah minta sama kuburan, kagak. Karena kita berterima kasih, menghormati para wali, mencintai para wali, menyebarkan agama Islam di Indonesia. Betapa beratnya perjuangan mereka Pak. Islam di Indonesia belum ada, Hindu Buddha udah ada, kejawen udah ada. Orang Jawa kan kejawen, Hindu Buddha. Berat perjuangannya. Nah, sekarang mah udah dakwah di mana-mana. TV ada pengajian, ya. Di handphone tinggal buka YouTube, mau kiai siapa, mau dengerin kiai siapa di YouTube. Dari kiai yang kurus sampai kiai yang gemuk ada. Dakwah udah di mana-mana. Dulu agak ada yang mengenalkan Islam. Masjid di mana-mana pengajian, sekarang mah gampang, ustadz banyak. Nah, jadi wal ilmi, cinta ilmu, wasafa min sairil aqdar, Allah bersihkan tuh hati-hatinya dari hamba-hambanya. Hati yang kotor, yang suka iri sama orang, gampang kesel sama orang, benci sama orang, itu dibersihin dikit-dikit. Jadi kita mah nggak boleh
membenci sesama muslim. Saya sama Pak Edwin harus sayang, Pak Edwin juga sama saya harus sayang, itu muslim. Kalau saya nggak punya rokok dikasih rokok sama dia. Nggak boleh saling benci, saling apa namanya, jangan sampai kita di hati kita ada kebencian kepada orang lain. Itu yang membuat hijab hamba manusia dengan Allah itu gitu. Kalau selagi masih ada kebencian terhadap orang lain, hijab tidak akan hilang. Jadi gimana Ustaz? Tidak boleh benci sama siapapun, hatta sampai orang yang nyakitin kita. Berat Pak Edwin. Wali kelasnya nih, kelas wali. Orang nyakitin kita, benci kita, jelek-jelekin kita, tapi kita tidak boleh benci sama dia. Tetap hormat, tetap sayang. Nah, itu Allah kasih taufik namanya. Kasih taufik untuk menyayangi sesama muslim. Nggak apa-apa Ustaz, dia apa namanya, dia benci, saya benci lagi. Ya hijabnya nggak bisa hilang, hatinya nggak bisa bersih, ibadahnya nggak bisa nikmat. Kalau kayak gitu, ibadah tuh nggak nikmat, walaupun ibadahnya dilama-lamain. Karena ada kebencian emang. Karena nggak ada hak bagi kita, nggak ada hak untuk benci sama orang tuh, nggak ada hak. Makanya para nabi, para wali kalau dibenciin orang tetap nggak balas, Ya itu tadi, karena dilarang sama agama, nggak boleh. Allah kirim orang yang membuat kamu bagaimana supaya benci. Allah uji. Kalau lulus naik derajat, kalau nggak lulus ya gagal lulus. Ya udah di situ aja, dah diem. Di situ aja diem. Jadi orang itu akan diuji, Pak. Kita kan nggak berbuat salah nih sama orang, perasaan sama orang ya baik, sama ini kalau bertegur sapa, tapi ada aja masalah. Tahu-tahu orang kok jelekin kita, tahu-tahu kok orang kok musuhin kita. Itu Allah kirim ujian. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini dengan benar? Gitu. Jadi nggak bakalan ada orang yang semuanya suka sama kita, Pak. Allah kirim makhluk supaya kamu benci sama dia. Makanya kalau yatim tuh, Pak, yatim piatu, kadang-kadang anak yatim tuh ngeselin. Ya. Kebanyakan yatim piatu ngeselin ya. Bocah tuh yatim tuh kelakuannya ngeselin, pengen ngegaplok. Itu bener Allah uji. Allah kirim anak yatim supaya kita ngegaplok dia dengan akhlaknya. Kan masih anak-anak kan, kadang-kadang ngeselin gitu, ada aja. Mesti keran dipatah-patahin. Keran dipatah-patahin, anak yatim kerjaannya, kan kesel tuh. Itu Allah kirim, bagaimana kita mengatasi itu supaya tidak sampai kita mukul mereka. Kalau kita mukul dosa. Makanya rata-rata kadang-kadang anak yatimah ngeselin, mayoritas. Gitu. Bener nggak, Pak? Bener ya? Supaya menguji kita gimana? Mukul nggak nih dengan kelakuannya? Kalau nggak sabar, ya pukul. Salatu wassalam ala man tawajjah Allah bitajal waqar wa nawara bijudihi jami'al aqtar. Allah berikan cahaya dengan adanya Nabi Muhammad itu jami'al aqtar, kepada seluruh wilayah, seluruh umat. Jadi cahaya Nur Muhammad itu, Pak, yang menerangin semua ini di dunia. Dari Nur Muhammad, termasuk dalam diri kita nih ada Nur Muhammad. Dalam diri orang nih semuanya ada Nur Muhammad. Semuanya makhluk itu
ada percikan Nur Muhammad, ada cahaya Nur Muhammad bijamil akhtar. Jadi GPS-nya sudah ada. Kalau kita cinta Nabi, karena di dalam diri kita ada nur, ada GPS yang Allah percikan ke dalam diri kita. Sepercik orang sedunia semua ini. Masya Allah. Ada sambungan. Semuanya iya. Ustaz, bagaimana kalau orang-orang kafir, termasuk orang kafir? Jadi semua orang, termasuk orang kafir, ada Nur Muhammad. Karena kafir udah menurnya sedikit, hilang. Nurnya kan sedikit percikannya. Kafir hilang, nurnya ketutup, nggak muncul. Insya Allah. Bi jami'il aqdar Sayyidina Muhammad alaihi salatul karim al-ghafar an-nahi an ittibail hawa wa nafsi wa syaitan kulladar. Nabi Muhammad senantiasa memerintahkan, menganjurkan untuk taat kepada Allah. Taat semuanya. Wa nahi an ittibail hawa, dan mencegah jangan ngikutin hawa nafsu, jangan ngikutin syaitan, wa kulladar, dan semua perkara yang membahayakan. Jadi kunci keselamatan manusia itu taat sama Allah, terus mencegah atau kita meninggalkan ittibail hawa, mengikuti hawa nafsu. Jangan mengikuti hawa nafsu, dan jangan mengikuti setan. Mana hawa nafsu? Pokoknya yang berkaitan dengan urusan dunia itu hawa nafsu. Semua berkaitan dengan urusan dunia itu hawa nafsu. Mana contohnya yang ringan, yang enteng? Makan, Pak. Makan tuh kalau masih normal ya bukan hawa nafsu. Tapi kalau udah makannya pengen yang kagak normal, udah hawa nafsu. Misalnya pengen makannya pakai di mana yang makan yang enak-enak, di Maranggi. Kita makannya di mana? Di Maranggi. Itu udah hawa nafsu tuh. Kalau mau makan jauh-jauh amat sampai Maranggi, tiba mau makan doang, ya kan? Kalau nggak hawa nafsu sini aja makan. Sini juga bisa beli sate, bisa ya. Tapi kalau sudah yang tidak normal, makannya di mana? Di Maranggi, bawa mobil. Itu hawa nafsu tuh, yang didasari nafsu. Kita sering begitu ya? Sering nggak Pak begitu? Kalau makan seperti itu, bukankah memang ada hawa nafsu, tetapi ada kenikmatan. Kenikmatan itu bukan semua juga ada. Jadi nafsu yang diberikan kenikmatan atau nikmat karena ada nafsu. Ya, bagi orang beriman mah makan itu kan untuk takwa ya. Landasannya makan itu untuk takwa kan. Makan itu supaya kuat ibadah, bukan mencari kenikmatan. Makan itu supaya kuat ibadahnya. Kalau kita nggak makan kan nggak kuat sholat, nggak kuat bekerja, nggak kuat ibadah namanya kan. Tapi karena kalau makannya udah dimerangi itu udah ada lebihnya tuh. Bukan hanya kuat untuk sholat, bukan hanya kuat ibadah, untuk apa tuh? Gitu loh. Itu yang pertanyaannya, untuk apa gitu loh pertanyaannya. Kalau nikmat, makan mah tergantung hati kan. Kalau hati lagi enak mah makan sama sambal juga nikmat. Jadi kenikmatan bukan karena barangnya kan. Kenikmatan itu karena hati lagi bombong, lagi ceria, nikmat. Bini lagi nggak marah-marah. Walaupun bapak makan di Merangi, bini marah, tetangga marah, enak nggak di sono makan? Nggak bakalan enak. Bukan berarti nggak boleh, boleh.
Tapi itu udah melebihi, artinya udah hawa nafsunya udah. Contoh gini, itu contoh satu lah, satu contoh yang kita tidur sama istri, ini kan gak ada anak-anak ya, orang tua semua ya. Tidur sama istri, ingin kenikmatan selain kewajiban. Terus bapak dalam rangka hal itu, kenikmatan itu, bapak minum obat supaya kuat 1 jam. Nah itu udah hawa nafsu tuh. Udah hawa nafsu. Jadi gimana? Ya udah, yang kalau kita memang melaksanakan kewajiban, kemudian kita juga menyenangkan istri, yang normal-normal aja. Bukan berarti nggak boleh ya, boleh-boleh aja. Tapi di sana sudah melebihi yang normal tadi. Nah bagi orang beriman mah dihindari tuh kayak gitu tuh, dihindari. Tapi bagi orang yang mengikuti hawa nafsu, wah tiap malam minum jamu. Selain minum jamu tambah dioles juga, dioles. Bukankah itu hawa nafsu? Ya, betul nggak Pak Edwin? Itu sama kayak makan. Makan ya makan aja. Tapi kalau sudah kita makannya yang melebihi, itu hawa nafsu. Ya. Kecuali gini, kecuali bapak-bapak memang lagi lewat, mampir lah, nah, itu enggak, itu namanya mampir, kan beda ya, lagi lewat. Tapi kalau sengaja dari sini cuma mau makan doang, karena saya pernah Pak sekolahan ayo kita rapat, di sana rapatnya di Merangi sambil makan. Nah, berarti kesonanya bukan mau makan, kesonanya mau rapat, tapi rapatnya di sono. Ya, kan kita lagi ziarah nih, mampir. Nah, itu mampir kan bukan ke situ tujuannya. Kita tujuannya lagi ziarah. Wes. Jadi semuanya gini intinya. Sesuatu yang melebihi normal itu pasti di sana ada dorongan hawa nafsu. Gitu. Baik makan, baik tidur, baik macam-macam lah, macam-macam. Nah ini dosa nggak? Enggak, Ustaz, nggak dosa, enggak. Silakan saja. Mau makan yang enak di mana saja, mau tidur dengan istri 2 jam 1 jam itu istri Anda, silakan saja. Tidak dosa secara hukum syariat. Tapi bagi orang yang ingin membersihkan hati, itu sudah sesuatu yang menghijab antara makhluk dengan Allah. Sesuatu yang sudah menjauhkan orang dari Allah. Kenapa? Karena hatinya diisi dengan itu. Tapi kalau orang hatinya diisi dengan akhirat, dengan Allah, nggak bakalan. Sampai sini paham ya? Jadi bukan dilarang, Ustaz, saya besok mau makan ke Merangi, gimana? Ya boleh. Tapi disangka dilarang, boleh. Tidak dosa. Mau bapak mau pakai jamu juga tidak dosa, boleh. Yang dosa itu kalau nggak ngajak gitu. Dosa dia kalau nggak ngajak kita. Ke sono gitu. Tahu-tahu pulang cerita, wah dosa. Pulang cerita, aduh, kan nyakitin. Pulang cerita. Sama, minum jamu nggak dosa, asal sama istri tidurnya. Minum jamu tidurnya bukan sama istri, sama jahe, dosa. Pak Edwin mau tidur minum jamu, nggak apa-apa, nggak dosa, asal sama istri, jangan sama istri tetangga. Gitu kira-kira ya. Makan boleh, asal ngajak, kalau nggak ngajak dosa. Jadi kita bicara ini adalah bicara orang-orang yang dibersihkan hatinya. Makanya kalau bagi kita orang yang kotor nih, yang masih kotor nih, wah ya pengennya tiap minggu ke Merangi pengennya. Karena hatinya kotor. Itu loh. Jadi bukan melarang orang makan enak atau tidur enak.
Nah, itu perbedaan orang-orang yang sudah dibersihkan hatinya sama Allah dengan yang masih kotor. Sering saya sampaikan, Kiai Munpasir masih hidup, Banten, Abu Yamun Pasir. Kalau makan gimana beliau? Satu lauknya Pak, bayangin. Nggak boleh. Isa. Ya. Jadi Abu Yamun kalau makan kiai ulama, lauknya satu kalau makan nggak boleh. Kalau timun aja, timun rebus. Nggak boleh timun rebus, kacang rebus, terong rebus nggak boleh. Satu. Itu panjang umur, dan itu artinya mereka memang orang-orang yang sudah bersih hatinya. Nah, kita ini ya walaupun kita belum bisa lagi belajar. Udah bisa ya? Ya, kalau udah bisa kita tutup dengan Fatihah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sabil masani minal Qur'an. Anta ababal khair wa anta jalana minal khair wa anta amilana muamalataka wa anta fi diyanina wa anfusina wa la habana min kulli midati wa bisabab syuhdi innaka wali kulli khair wa mutahwadin bi kulli rahmatin kulli khair ya arhamar rahim ya farijal ham ya kasirul gham ya man li'ud yaghfir wa yarda wa fi subhanakallahumma wa bihamdika salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.